Yang itu membuat orang-orang kafir Quraisy kala itu sendiri juga bingung, ini sihir apa yang dipakai oleh Muhammad. Jadi Anda itu tergantung dengan, kalau kita artikan din ini bukan agama tapi lebih luas gitu ya, tergantung dengan lingkunganmu. Ya, ketika dikatakan sudahlah kamu sudah selesai, enggak, Allah katakan waktu masih panjang. Kamu nggak bisa apa-apa, enggak, Allah katakan aku adalah khalifah fil ard yang diutus untuk memakmurkan seluruh alam jagat raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Haji Muda? Kita balik lagi di Iqra Talks, podcastnya BPKH. Barengan sama saya Rizky Impu Saputra. Dan buat episode kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin anak-anak muda itu lagi hobi-hobinya nih buat mikirin hal ini nih. Ini bisa dibilang sih jadi salah satu momok ya. Dan mungkin kita di sini bakal melihat bagaimana perspektif dalam Islam, yaitu adalah kesehatan mental. Dan di sebelah saya alhamdulillah sudah ada Ustadz Arifin Nugroho. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mental, jasmani, rohani. Alhamdulillah. Ini kayak lagi cerah sekali, Ustaz. Ya, ini karena bukunya aja yang bajunya aja yang cerah ini. Oh, siap. Ke atas nih cerahnya nih. Ustaz, ini kesehatan mental, Ustaz. Kita bakal bahas seperti Ini Gen Z itu milenial juga itu banyak lagi merasa bahwa ada self-proclaim bahwa dirinya mungkin ada gangguan kesehatan mental, atau bahkan orang-orang lain sedikit-sedikit kesehatan mental. Tapi di sini kita pengen melihat bagaimana terkait perspektif di dalam Islam memandang kesehatan mental ini sendiri, Ustaz. Iya. Jadi kalau kita bicara kesehatan mental, memang di dalam Islam pun Nabi SAW itu sudah memberikan arahan ya. Makanya Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Jadi di tubuh kita ini, dalam jiwa kita ini, itu dalam tubuh ini ada satu benda, kalau dia itu baik semuanya, kalau dia buruk semuanya. Dan itu yang disebut dengan hati. Karena kalau kita bicara mental itu kan lebih ke jiwa. Betul. Nah, jadi kalau dilihat di sini arahnya berarti arah bagaimana orang itu terganggu mentalnya, dalam tanda kutip terganggu hatinya. Ya, kalau tidak terganggu mentalnya berarti baik hatinya. Memang mungkin banyak yang nggak terima tuh mungkin ya. Dia bilang begini, saya bagus kok, sholat saya bagus juga kok, benar, ya kan? Zikir saya rajin juga kok. Tapi ini perkaranya bukan itu, begitu. Memang mental ini atau hati bukan hanya sekedar dilihat dari sholat, ya. Karena kalau kita lihat sekarang, kalau kita bicara sholat, ada juga orang yang ketika sholat itu kan dia hanya sekedar menyelesaikan kewajiban, sehingga sholatnya pun beban buat dia. Jadi output kalau sholat itu bisa membuat dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, nggak bisa terlaksana. Bukan sholatnya yang salah, tapi orangnya yang sholat mungkin perlu untuk lebih memperbaiki. Zikir misalkan, kalau kita lihat, kan zikir ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir hati itu jadi tenang? Betul. Tapi ada orang yang sudah berzikir sampai 1.000, 2.000, 3.000, kok malah makin runyem ya, gitu kan. Astagfirullah. Begitu ada apa-apa, astagfirullah, begitu. Ini kan berarti tidak mendatangkan ketenangan. Tentu bukan zikirnya yang salah dan bukan ayatnya yang salah. Yang mengucapkan dan yang melakukan itu perlu untuk melihat lagi apakah sudah benar ataukah belum. Karena upaya itu yang harus dilakukan supaya hatinya baik, sehat, mentalnya sehat. Begitu. Ya, Ustaz kan bahas tadi masalah hati gitu. Ya. Nah, kalau misalkan dari secara Islam sendiri, bagaimana sih Ustaz untuk membuat hati itu secara emosinya stabil? Terus juga tadi kata Ustaz, kalau misalkan semuanya baik, kalau hati ini baik, semuanya itu akan jadi baik. Nah, caranya seperti apa kalau? Iya. Jadi kadang-kadang kita ini, contoh ya, memang kalau kita bicara cara pasti akan panjang. Betul. Tapi gampangnya begini. Ada orang yang ketika dia itu melihat orang lain dalam kondisi bahagia, ada iri di hatinya. Wah, ini nih SMS nih. SMS. Senang melihat orang susah melihat orang senang.
begitu orang lain masuk rumah baru, dia masuk rumah sakit. Gitu. Orang naik jabatan, dia naik tensi, gitu kan. Benar. Terus dia bilang, ini saya kena mental nih, kesehatan mental saya terganggu. Dia cari-cari alasan lah, mungkin karena terlalu capek kerja apa segala macam. Tapi kalau dia mau jujur sebenarnya ada hal-hal lain yang dia tidak ungkapkan. Mungkin karena irinya, ya. Iri kepada orang lain, kok dia bisa begitu ya, saya belum. Akhirnya kerjanya juga dia nggak fokus, ada tekanan sedikit, dia merasa depresi. Depresinya bukan karena ini sebenarnya, depresi karena ngeliatin orang. Iya, iri tadi itu. Irinya, gitu kan, dengkinya. Nah, dari sini berarti tadi hati dia itu yang terkotori, walaupun mungkin dia tidak tahu tuh kotornya dari mana. Ya, kotornya itu atau rusaknya itu dari sisi apa. Makanya tadi kita bicara gimana nih, ya memang harus panjang, dia harus sadar dulu dan dia harus yakin. Sebab namanya hati ini, dia itu rusak bukan hanya sekedar dengan tekanan gitu ya. Yang kita bahasakan sekarang ini depresinya lah. Mungkin kalau kita lihat anak-anak sekarang kan, kesehatan mental ini terganggu karena apa? Tekanan dari sekitar, atasan atau apalah gitu ya, kerjaan yang begitu menumpuk, ekonomi. Coba kalau kita bicara ekonomi sekarang, para sahabat Nabi itu ada yang kaya raya, tapi ada juga yang miskin papa, sampai dia nggak punya rumah. Tapi apakah kita melihat bahwa mereka dalam kondisi yang miskin papa sampai rumah tidak punya, tanggungan pun banyak loh. Apakah dia langsung mengatakan dirinya dalam kondisi yang rusak mentalnya dan dia putus asa untuk melakukan hal-hal yang di luar kewajaran? Nggak ada. Ya. Nah, itu kalau kita lihat, makanya saya sering tanya begini, ada tidak ada tidak orang cantik, ganteng, mati bunuh diri? Banyak. Korea. Ada nggak orang kaya mati bunuh diri? Banyak. Orang miskin banyak lagi, gitu loh. Ya. Bahkan orang pintar mati bunuh diri? Banyak. Orang bodoh? Banyak. Tapi kalau sahabat Nabi nggak ada. Padahal di antara mereka tadi ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang ganteng, mungkin ada yang mungkin dari segi rupa ya standar atau bahkan mungkin bawah karena mereka budak. Tapi kalau dilihat semua dari mereka ceritanya cerita yang seolah ini malaikat berjalan. Maksudnya gimana, Sat? Ya kalau dalam kondisi dia berat di mata manusia itu nggak kelihatan kalau dia jalani dengan berat. Ya bayangkan dalam kondisi yang sesusah ini susah banget nih ya. Kalau kita lihat ceritanya Bilal itu kan ketika baru masuk ke dalam Islam itu kan oleh tuannya Umayyah kala itu sampai dicambuk, sampai disiksa. Yang keluar dari lisannya hanya kalimat ahadun ahad sambil senyum. Yang itu membuat orang-orang kafir Quraisy kala itu sendiri juga bingung, ini sihir apa yang dipakai oleh Muhammad. Terus ada satu keluarga Yasir itu sampai dihadapkan satu keluarga, lalu diambil baju besi yang buat perang itu, dipanasin sampai merah. Lalu dipakaikan ke sang ibunda, Sumayyah namanya. Dipakaikan, dan ketika dipakaikan tuh langsung rontok semuanya. Bukan hanya sekedar melepuh, tapi sampai tulang-tulangnya itu sudah matang gitu ya. Meninggal, dan itu menjadi syahidah pertama, tapi meninggal dalam kondisi tersenyum. Itu padahal beban yang dialami luar biasa. Ada sahabat lagi yang sampai harus digulung gitu, ditikar lalu diangkat, kepalanya ditaruh di bawah dikasih asap, hanya sekedar disuruh balik untuk ke menyembah agama nenek moyang mereka atau menyembah berhala mereka. Itu justru dijawab dengan senyuman, tidak, tetap pada agama Muhammad. Kalau kita bicara tekanan, nggak ada lah ya yang lebih susah dari mereka. Tekanan luar biasa zaman itu. Tapi kenapa mereka masih bisa tersenyum? Ada caranya berarti, Ustaz. Itulah yang membuat orang tertekan dan tidak tertekan berarti bukan kondisi, bukan keadaan. Sahabat-sahabat yang ada di Palestina, tidak jarang saya ngelihat mereka itu dalam kondisi rumah sudah tidak ada, makan nggak tahu besok makan apa, dalam kondisi musim dingin yang seperti ini, tenda mereka ala kadarnya, tapi ketika keluar berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, senyum. Seolah-olah mereka nggak punya beban. Bahkan ada yang mendapat berita bahwa anaknya meninggal dunia, senyum. Berarti kan bukan masalah kondisi dan keadaan, hati. Makanya Nabi SAW mengatakan itu. Kadang-kadang kita merasa tertekan. Iya, kita tertekan dengan banyaknya
cobaan ya, atau tertekan dengan masalah ekonomi, seolah kita merasa bahwa kita yang paling buruk, padahal enggak juga. Makanya kan kadang-kadang ada kalimat gitu kan, kita ini pusing bukan karena tidak tercukupinya kebutuhan, tapi tidak terrealisasinya keinginan. Sebab beda antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan, kalau dia cukup dengan kebutuhannya, insya Allah semua akan mampu bersyukur. Tapi kalau yang dicari keinginan, nafsu yang main, gitu kan. Handphone masih bagus nih handphone, tapi ngelihat handphone teman udah ganti, pusing tuh dia. Lihat promo-promo, lihat promo-promo lagi gitu kan. Waduh, ini ternyata diskon begini apa segala macam. Akhirnya nauzubillah. Ya, dia kalau masih dengan orang tua akhirnya menteror orang tua. Iya, itu yang terjadi kemarin, Ustaz. Yang baru aja tuh viral tuh, yang kemarin minta skincare gitu, seorang perempuan minta skincare ke ibunya, terus akhirnya jadi viral kemana-mana. Dan habis itu kemarin baru saya lihat ada part 2-nya, ternyata anak itu bunuh diri. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dan ternyata bunuh dirinya itu salah satunya banyak yang bilang karena komen-komen dari netizen, Ustaz. Nah, ini juga masuk tuh, Mas Rizky. Iya, ini ada kesehatan mental, lalu habis itu efek buruknya adalah bunuh diri. Bunuh diri. Nah, saya tertarik dengan komen-komen netizen tadi. Iya, betul. Karena kadang-kadang begini, kesehatan mental seseorang itu terganggu sebenarnya bukan karena faktor dari dalam, ya, tapi faktor dari luar. Iya, betul. Karena komen netizen itu jahat, gitu ya. Nah, awalnya sebenarnya kesehatan mentalnya aman-aman saja. Terus tapi kadang-kadang dia juga yang mulai nih. Misalkan contoh, ini ada apa gitu ya, minuman, dia foto nih. Nah, begitu dia foto, dia upload. Pagi ini minum kopi di mana gitu. Terus di komen kan di bawahnya, memang sengaja dia cari komen juga. Iya. Begitu di komen di bawah, orang-orang iri, orang-orang iri, cuman begitu doang. Begitu kan, ini apa segala macam. Emang itu kopi enak, tak ketahuan kelasnya, macam dia sakit dengan itu, coba bayangin. Iya. Ada orang yang sakit dengan itu. Dia yang memulai. Gitu loh. Akhirnya apa? Dia berubah. Oke dah, kalau memang begini enggak, saya mau yang ke sono. Akhirnya sampai jual mobil gara-gara pingin posting makanan. Iya, awalnya cuma gara-gara gitu. Ujung-ujungnya karena mobil dijual, anak nggak bisa sekolah, keluarganya hancur, cerai dan lain sebagainya. Berarti yang perlu diwaspadai juga kadang-kadang dengan kesehatan mental ini faktor dari luar. Ya, supaya kita tidak terlalu ngelihatnya kan biasanya begitulah. Nanti manusia ini akan cari kambing hitam. Ya kan, sampai ada kalimat kan, kalau tempat kantormu itu udah terlalu sering lembur, berarti kantormu tidak sehat. Benar. Work-life balance. Iya, gitu tuh. Ya, bagaimana mencari keseimbangan. Ya, saya tidak teori itu bagaimana, tapi kan orang harus paham keseimbangan itu bukan hanya sekedar keseimbangan untuk santai dan capek, enggak. Karena memang kita harus paham, dunia ini tempatnya orang untuk capek. Dunia ini tempatnya orang untuk berjuang. Dunia ini tempatnya orang untuk berusaha. Nanti begitu nyawa kita sudah dicabut, kita masuk ke dalam kubur, nah oke lah, itu baru tempatnya. Antara dua, kita disiksa atau kita istirahat sebab karena kebaikan yang sudah kita bawa. Iya. Nah gitu. Bagus sih kalau kita mau balance, tapi balance-nya itu balance untuk akhirat. Saat saya masih tadi kan ada contoh dengan anak muda yang akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Dan ini juga, iya betul. Dan ini juga terjadi sama tadi Ustadz bilang gitu, bahkan orang-orang yang ternyata cantik gitu, orang-orang kaya, orang-orang yang ganteng lah gitu. Bahkan juga ada stand up komedian gitu di luar negeri, Robin Williams ya, yang mengakhiri hidupnya. Padahal dia seorang entertainer gitu, yang setiap hari itu mungkin menghibur orang gitu. Tapi ternyata di dalam dirinya itu ada sesuatu hal yang memaksa, kayaknya udah gak sanggup lagi deh buat hidup deh. Nah kalau misalkan seperti itu dari Islam sendiri, supaya ini teman-teman ini masih berpikiran berkali-kali gitu, ketika misalkan ngerasa gue depresi, gue ngerasa kalau misalkan hidup gue tuh udah gak baik-baik saja gitu, dan ingin mengakhiri. Iya, memang begitulah dia kadang-kadang bisikan setan ya. Dia bilang saya sudah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, saya sudah tidak kuat, ini kayaknya sudahlah saya harus mengakhiri. Makanya kenapa bunuh diri itu menjadi dosa besar. Ya, bunuh diri itu menjadi dosa besar sebab ini seharusnya menjadi penegas gitu ya, agar orang itu tidak lari ke arah situ. Karena begini, kadang-kadang kalau kita bicara orang saya sudah nggak sanggup lagi, saya sudah nggak, itu pasti dia tidak pernah bersandar pada agamanya.
Nah, gampangnya begini, kita ini ada yang menciptakan, begitu kita rusak, maka kita harus kembalikan pada yang menciptakan. Itu teori dasar sebenarnya. Saya punya handphone saya rusak, ya sudah gampang caranya di servis ya dengan orang yang memang mungkin pabriknya, mungkin yang mengeluarkan, atau mungkin yang orang sudah tersertifikasi untuk bisa begitu. Karena apa? Dia yang akan tahu. Kalau saya sendiri yang tidak punya ilmunya kan, aduh kayaknya udah habis dah ini handphone. Ini udah kayaknya harus dibuang nih handphone. Lem biru gitu kan. Tapi sebenarnya enggak, cuman karena kedangkalan kita yang tidak memahami, sehingga akhirnya udah pengen cepet lem biru aja. Nah kalau lem biru ini di barang oke, nggak ada masalah. Nah ini lem biru di manusia kan mengerikan. Benar, di hati tadi di itu. Hati. Makanya kita perlu untuk ya bagi siapapun lah dari sahabat-sahabat yang mungkin punya perasaan begitu, ada baiknya untuk kalau bahasa Al-Quran itu fafirru ilallah. Berlarilah menuju Allah. Karena para nabi itu kan orang yang paling banyak ujiannya. Makanya kata Nabi, asyadun nas bala'an humul anbiya. Yang paling banyak ujiannya itu adalah para nabi. Tsumma ladina yalunahum, lalu orang setelahnya, lalu orang setelahnya. Makanya Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat, belum lahir saja ayahnya sudah meninggal. Iya. Iya kan? Lalu begitu umur 6 tahun ibunya meninggal. Umur 8 tahun kakeknya meninggal. Diasuh oleh paman yang secara ekonomi paling bawah. Bicara berikutnya lagi, kalau kita bicara meninggal, beliau punya 7 anak. 6 diantaranya meninggal sebelum beliau. Iya. Bayangin tuh, kita kehilangan anak 1 aja berat. Ini beliau 6 meninggal semua di hadapan matanya. Kalau mau bicara tentang kehilangan, kan sekarang ada orang baru kehilangan 1 apa segala macam, kayaknya stres, dunia sudah. Ini 6. Ditambah dengan orang-orang terdekat dan terkasihnya tadi. Kalau mau bicara habis kesabaran karena kondisi, ya mereka harusnya lebih dulu. Tapi enggak tuh, mereka kuat. Ya. Kenapa kuat? Karena mereka mengembalikan kepada yang menciptakan mereka, Allah. Makanya kan biasanya juga pertanyaan umum ini, ya, bagaimana saya bisa menerima cobaan yang datang, gitu ya. Bisa menerima ujian yang datang dengan lapang dada. Saya bilang gampang. Oh kok gampang? Ya, karena ini jawabannya lisan ya. Tinggal nanti prakteknya. Yang prakteknya yang susah. Tapi gampangnya begini. Kalau kita itu sedang ada ujian dan cobaan, kita itu biasanya selalu menilai dengan nafsu. Tidak menilai dengan iman. Oke. Karena kalau kita menilai dengan iman, maka cobaan dan ujian itu bisa jadi membuat senyuman. Makanya tadi kalau kita dengar cerita para sahabat kenapa dalam kondisi seperti itu kok bisa senyuman. Ya, karena mereka menilai dengan iman. Gimana? Jadi gini, orang itu, logika dulu deh awal. Kalau semisal ada seorang ibu, guru datang ke rumah dia, bilang, Bu, anak ibu besok nggak boleh ujian. Yang lain ujian, anak ibu nggak ujian. Kira-kira ibu ini senang apa protes? Protes pasti. Kenapa anak saya nggak boleh ujian? Kenapa? Ujung-ujungnya sebenarnya gampangnya dia nggak mau anaknya nggak ujian karena tahu kalau nggak ujian nggak naik kelas, ya kan? Nggak dapat sertifikat, nggak dapat ijazah. Sama sebenarnya ada hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala itu pilih mereka untuk bisa mendapatkan banyak sertifikasi, sehingga dengan sertifikasi ini nanti di akhirat dia mampu untuk bisa menunjukkan itu di hadapan Robnya. Nah gitu. Tapi kadang-kadang kan kita nggak. Aduh, ini saya generasi sandwich nih. Gitu kan. Ayah, ibu saya jadi beban. Anak saya jadi beban. Saudara jadi beban. Salah itu kalau kita ngucapnya dengan nafsu. Tapi kalau dengan iman, alhamdulillah. Saya akan dapat sertifikat dari bapak ibu saya. Yang ketika masa pensiunnya harus hidup dengan saya. Dan saya akan dapat sertifikat dari anak saya. Di saat susahnya ekonomi, saya harus mengurus mereka. Dan ternyata saudara-saudara saya pun bersandar pada saya. Itu satu. Yang kedua, rezeki sudah ditentukan. Artinya kalau semua orang ini datang pada saya, maka otomatis rezeki yang ada pada mereka akan dititipkan pada saya. Gitu kan? Hal-hal yang seperti itu. Itu contoh. Ya, makanya kalau kita lihat mereka kok bisa senyum, karena mereka merasa inilah sesuatu yang bisa kita banggakan. Sekarang kalau pertanyaannya, semua kita akan mati, terus nanti yang bisa kita banggakan di hadapan Allah, emang saat kita lagi
foto di pantai di Hawaii, lagi menikmati jus kelapa yang ada di sana. Apakah itu bisa kita sampaikan, ya Rob, ini saya punya ini? Nggak bisa lah. Apakah di saat kita punya kendaraan mewah yang harganya miliaran hanya sekedar untuk kita pamer, terus kita... Kalau nafsu oke, nafsu akan mengatakan itulah kenikmatan hidup. Dunia, ya. Oh, inilah kenikmatan ketika semuanya berjalan dengan mudah, ya. Ketika ada kebutuhan ekonomi, nggak pernah ngelihat isi tabungan berapa, pokoknya namanya kartu kredit dan ATM digesek itu selalu mencukupi, tidak pernah ada kalimat saldo kurang, misalkan contoh gitu ya. Wah, semuanya datang selalu saja membuat hidup ini damai, tenang, anak-anak nggak bikin masalah. Ya, orang tua juga sampai meninggal sudah dengan kemampuannya mereka masing-masing tanpa membebani kita, saudara-saudara juga semuanya. Oke, secara nafsu enak, tetapi pertanyaannya apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Nggak dapat sertifikat. Nggak naik kelas. Begitu nanti di sana kita di paling bawah gitu kan. Yang lain, ibaratnya nggak punya amunisi ya, nggak punya amunisi. Stat, balik lagi Stat. Karena banyak sekali komen-komen netizen itu ketika untuk hal-hal yang mereka kurang berkenan, netizen ini kan sering maha benar ya Stat ya. Iya, betul. Nah itu kayak, wah ini kayak kurangnya iman nih, ini kurangnya takwa nih, kayak gitu. Sedangkan dalam Islam oke lah, haruslah seperti itu. Tadi Ustadz juga menyampaikan. Tapi ada faktor yang tadi juga Ustadz sempat mention, bahwa ada faktor orang-orang dari profesional gitu. Nah, orang-orang profesional ini sendiri kalau dari Islam melihatnya seperti apa? Misalkan psikolog atau psikiater gitu. Apakah memang perlu atau hanya misalkan iman dan takwanya saja yang terus-menerus diperbesar gitu? Semuanya sebenarnya tidak bertentangan ya. Semua harusnya berjalan selaras kan. Di dalam Islam juga dikenal dengan apa yang disebut dengan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaknya kamu itu tanya kepada orang yang lebih mengetahui, yang memiliki ilmunya, yang kompeten di saat kamu tidak tahu. Artinya ini gambaran umum ketika orang itu menginginkan satu solusi mungkin ya, atau satu perbaikan yang dia merasa dia tidak bisa, ya dia datang aja kepada orang yang dia rasa tahu gitu. Nah, orang yang dirasa tahu diantaranya kalau kita bicara tentang kesehatan mental mungkin alim ulama, guru, psikolog, atau orang bijak lah, nggak harus yang begitu. Yang sudah orang bijak ini begini Mas Rizky, orang yang sudah berkali-kali kena masalah yang seperti itu walaupun dia mungkin tidak memiliki ijazah dalam hal itu, tapi dia sudah memiliki ijazah di hadapan Allah. Contoh, seperti kemarin ada tetangga yang kehilangan, ya. Nah, kan berat itu kehilangan orang tercinta gitu ya. Kehilangan orang tercinta. Tapi bisa mendapatkan kekuatan, motivasi, dan kata-kata yang meneguhkan itu ketika berbicara dengan orang yang memang sudah berkali-kali juga kehilangan orang tercintanya. Karena dia sudah berpengalaman. Belajar dari experience. Itu termasuk orang yang memiliki keahlian, walaupun mungkin secara ijazah dia tidak punya, atau secara teori dia tidak memiliki gitu ya, tapi secara pengalaman dia punya. Itu termasuk ahlu dzikir yang bisa juga didatangkan. Contoh misalkan, saya udah 2 kali bangkrut nih ya, kok kayaknya udah gak kuat lagi, ada depresi. Dia ngomong begitu ngelihat di sebelahnya ada orang yang sudah 70 kali gak bangkrut. Nah, kan yang ini akan ngomong, kamu baru 2 kali, saya udah 70 kali. Masih hidup lagi. Bahkan sukses sekarang. Nah, gitu kan. Akhirnya dia malu kan, bercermin. Oh iya ya, kalau saya mati sekarang selesai. Ya, kalau umpama saya nyoba bangkrut sampai 70 kali itu mungkin bisa sesukses dia. Ya, atau mungkin dia harus 80 kali dulu. Berarti kalau kayak gitu poinnya adalah belajar dari orang-orang yang memang sudah memiliki ilmu terkait itu. Iya, betul. Jadi kayak psikolog atau psikiater bahkan itu tuh ya it's okay saja. Karena banyak sekali orang-orang yang merasa kayak gue tuh belum gila, gue tuh masih merasa kayak kalau misalkan baik-baik aja kok, masih bisa ngehandle gitu. Nah akhirnya memutuskan ya udah nggak usah ke profesional gitu. Terus habis itu termakan juga dengan kata-kata netizen yang mungkin kayak lo nggak punya iman kali. Gimana ya, kita nggak bisa karena ini kan subjektif ya. Kalau ada orang yang bilang saya masih ini, semua akan melihat dirinya masing-masing lah. Setiap orang beda-beda. Ya, kemampuannya bagaimana, ya. Hatinya bagaimana. Kita tidak bisa bilang orang harus segera ke psikolog atau ke psikiater, atau juga kita tidak bisa bilang orang jangan buru-buru ke sana. Enggak juga sih, karena memang satu dengan yang lain beda. Contoh misalkan ada
Tapi itu bukan hal yang memalukan. Tidak, bukan, bukan. Dari Islam pun juga memperbolehkan bertanya kepada orang yang memiliki kompetensi tentang itu. Justru yang salah kalau datang ke dukun. Wah, ini memalukan. Iya itu. Nah, ini memalukan. Dukunnya dukun santet lagi. Gitu ya. Bah, bagaimana saya begini. Nah, itu memalukan itu. Itu memalukan. Tapi kalau orang yang jelas punya kualifikasi untuk itu nggak memalukan. Ya sama kalau kita punya mobil, kita nggak bisa memperbaiki lalu datang ke montir, kok ada bilang kamu mah kurang iman tuh, mobilnya kurang sedekah. Iya benar, itu sering tuh itu. Kan nggak gitu juga, semua ada ilmunya, dan Islam itu agama yang mengedepankan ilmu gitu. Jadi belajarlah dari orang-orang yang memang sudah memiliki ilmu. Jangan dari quote-quote bijak di TikTok. Nah, itu juga penting. Karena kadang-kadang takutnya seolah itu obat tapi racun. Ya kan? Benar. Ini bahaya. Kalau masa dulu itu banyak orang jual obat palsu di pasar. Ya, sehingga begitu minum obat itu hanya termakan omongan dan rayuan yang jual, akhirnya dia beli, ternyata itu obatnya palsu, malah justru tambah sakit. Nah, sekarang memang tidak di pasar, tapi banyak bertebaran di mana-mana. Itu yang perlu untuk diwaspadai gitu. Benar. Dan itu juga relate sama kalau misalkan melihat keadaan media sosial zaman sekarang, Stat. Ya. Itu pengaruhnya kepada hati, pengaruhnya kepada kesehatan mental kayaknya tinggi deh, Stat. Mungkin 99%. Iya, misalkan ngelihat orang-orang ini kan semakin dekat ya, yang jauh makin dekat gitu, yang dekat makin jauh malah. Iya. Terus habis itu melihat, wah ini habis jalan-jalan nih ke Bali nih, kayak gitu. Terus habis itu, ya saya sendiri juga cuma bisa jalan-jalan di story orang. Jalan-jalan di story orang. Buat mengendalikan hal-hal seperti ini gimana, Stat? Apalagi terkadang muncul emosi-emosi negatif gitu, yang kayaknya tuh sebenarnya tuh nggak penting gitu. Kalau misalkan kita menjauhkan dari sosial media contohnya, itu kita tidak akan terkena hal tersebut. Iya. Sebenarnya sih kita tidak memutus diri dengan sosial media, karena itu adalah sebuah keniscayaan ya. Benar. Cuman kita harus bijak ya. Harus bijak itu artinya kita harus mampu untuk bisa bersikap yang baik ketika kita ini memainkan media sosial. Jangan pagi-pagi begitu lagi bangun, ini subuh aja belum, sudah ngelihat handphone, terus lihat dia status orang tuh yang tadinya bangun sebenarnya sehat gitu kan, gara-gara status orang jadi sakit. Banyak teman-teman yang kita lihat lagi terganggu kesehatan mentalnya misalkan. Kalau kita tanya sebenarnya bingung juga ya, kita mau bilang kesehatan mentalnya terganggu padahal dia dalam kondisi yang sebenarnya harusnya prima. Cuman karena tadi hatinya. Karena ada orang yang ngomong begini, Mas Rizky. Duh, besok makan apa ya? Gitu ya. Dia mikir besok makan apa. Di sini sudah ada soto Betawi ditambah sate, masih ada tuh di situ tuh. Ya, terus dia udah bingung, duh kira-kira bagaimana ya? Ada ketakutan ekonomi yang luar biasa, padahal dia masih punya rumah untuk pulang. Ya, dia merasa gimana besok nih finansial saya, padahal dia masih nyupir di atas mobil. Kalau yang ngomong itu rumahnya sudah rata dengan tanah sebab dibom, lalu dia tidak punya tempat untuk pulang, oke, masih masuk di akal. Tapi kadang-kadang enggak gitu. Approve lah buat ngeluh kalau saya kayak gitu ya. Iya, oke lah gitulah. Approve buat ngeluh. Tapi ini enggak, gimana dia ngeluh tentang masalah finansial dia, tapi dia di atas mobil. Enggak ngeliat apa di sebelahnya ada orang yang dengan sepedanya kehujanan, tapi tetap masih bisa tersenyum. Iya. Iya kan? Betul. Itu manusia, ini manusia. Cuman masalahnya mungkin yang di situ hatinya tidak sakit. Yang di sini hatinya sakit. Dan kualitas bersyukurnya kali Ustaz. Nah, karena hatinya sakit itu semua terganggu, kualitas syukurnya kurang, sabarnya nggak ada, gitu. Hatinya sakit. Kalau hatinya sehat, kualitas syukurnya prima. Mau di seperti apapun, senyum aja. Yang ada alhamdulillah, begitu. Ini bagaimana begini? Alhamdulillah, dan kualitas kesadaran terhadap akhiratnya tinggi. Makanya jangan kalah dengan teman-teman kita yang jadi kuli panggul di Tanah Abang. Teman-teman kita yang jadi supir taksi. Coba kalau ditanya, kuli panggul di Tanah Abang. Masih ada nggak ya kuli panggul di Tanah Abang ya? Masih. Masih. Apalagi Ramadan nih, rame ya. Suruh ngangkat karung 1 kilo dengan suruh ngangkat karung 20 kilo dan itu ada 10 karung, kira-kira ini kuli pilih mana? Pilih 20 kilo. 20 kilo dan banyak kan? Iya. Nah, dia lebih senang itu ya? Iya. Oke. Supir taksi kalau kita dari sini misalkan, kita bilang, anterin saya ke Pasar Festival Kuningan, sama anterin saya ke bandara, kira-kira senang mana? Senang mana? Senang mana kira-kira? Kameramennya senang mana lah? Supir taksi. Benar kan? Benar. Kalau pertanyaannya sekarang, kenapa lebih jauh. Kenapa tuh kuli pilih lebih berat? Dan kenapa supir taksi pilih lebih jauh?
Transportasi jelas, argonya. Lebih mahal kan dia dapat? Ya. Kuli panggul? Sama, bayarannya lebih banyak. betul. Dan dia akan angkat itu dengan senyuman. Dan dia akan antar tamunya itu dengan senyuman. Sebab apa? Orientasi dia bukan pada beban. Ketika supir taksi bawa kita dari sini sampai ke Bandung, orientasi dia bukan gimana macetnya, gimana. Enggak, orientasinya argo. Rezeki gitu. nih hari Rezeki. ini. Sama tuh teman-teman kuli panggul tuh kalau kita bilang, berat Pak, enggak aman. Saya panggilin yang lain, jangan. Begitu, sampai jangan loh dia. Biar saya aja yang ngangkat itu. Karena dia bukan fokus pada itu. Fokus pada apa yang akan dia dapat. Itu tukang parkir tuh panas-panas. Yang diparkirin bukan mobil dia, gitu kan misalkan ya. Yang dijagain bukan mobil dia, kondisi panas dia. Tetap aja kita masuk mobil dalam hujan, dia ampirin juga. Udah Pak, nggak usah Pak, hujan nggak apa-apa, kiri. Fokus dia pada sesuatu yang akan dia dapat. Meskipun sekarang tukang parkir itu banyak kan adanya pas kita mau keluar satu. Iya. Itu kesehatan mentalnya terganggu. Kesehatan mentalnya. Ustaz, tapi ternyata faktanya bahwa orang dengan gangguan kesehatan mental itu ada yang menyebutkan bahkan ini gangguan ya Ustaz, mungkin kayak gejala itu 3 dari 10 orang itu mengalami gangguan terhadap itu. Meskipun mungkin skalanya kita nggak tahu ya skalanya itu. Karena kan kalau misalkan kita tahu, kalau misalkan orang dengan gangguan jiwa gitu atau mungkin ODGJ itu kan emang benar-benar sudah kehilangan akal. Ya. Sudah kehilangan akal. Tapi ternyata yang skala kecil-kecil itu banyak dan itu ada di sekitar kita gitu. Betul. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apakah cukup gitu loh dengan kita hidup sebagaimana saat ini gitu, menjalankan perintah-perintah gitu, sholat kayak gitu, terus habis itu zikir, atau mungkin ada hal yang mungkin bisa kita tambah ke diri kita sendiri untuk memberikan ibaratnya vitamin untuk hati itu, Ustaz. Iya. Sebenarnya sholat, zikir itu vitamin yang luar biasa. Oke. Vitamin yang luar biasa. Cuman masalah asal sholatnya nggak inget, aduh kunci mobil di mana? Itu. Cuman masalahnya kadang-kadang kita yang menggunakan vitamin itu dosisnya mungkin salah, atau mungkin kalau bahasa obat itu ya waktunya yang beda, atau mungkin racikannya. Sama kayak kita sholat, ya gimana sholatnya mau bagus? Sebab dia sholatnya terlalu rajin. 5 menit lagi adzan asar, dia udah sholat. Begitu di Begitu kita tanya, Pak, 5 menit lagi adzan asar sudah sholat. Dia jawab dengan singkat, zuhur. Kualitas sholat begitu bagaimana? Mau jadi kualitas, mau bisa mendatangkan kemampuan menyehatkan hati, nggak bisa, mustahil. Sholatnya kayak orang lomba, Ustaz. Allah. Zikir juga begitu, zikirnya. Subhanallah. Aduh, gimana kan? Nggak bisa di situ. Semua kalau udah, contoh misalkan ibadah jadi beban, jangan harap deh. Kalau ibadah itu bagi seseorang masih jadi beban, jangan harap dia mampu untuk bisa memberikan implikasi baik. Pasti. Ini contoh orang. Saya udah sedekah berkali-kali sedekah, tapi kok saya bangkrut sih? Gitu. Kok katanya sedekah bisa membuat berkali lipat uang nih, kok malah makin cekak sih? Itu sudah salah di situ dia. Sebab nggak boleh, Ustaz. Bukan nggak boleh. Dia sudah menjadikan sedekah itu beban. Makanya yang akan mendapatkan itu yang ketika dia memang ya dia berikan memang tidak ada beban, semuanya karena Allah. Ini faktor ikhlas nih. Semuanya karena Allah. Nanti Allah yang akan merealisasikan janjinya. Gitu. Ini kalau semua yang sudah jadi beban sedekah dari awal nih dia mau sedekah itu karena hitung-hitungan. Seumur-umur nggak pernah sedekah. Tapi gara-gara dia kalau usaha selalu gagal, dah sekali ini saya sedekah dah. Tapi sedekah ini harus bisa jadi 7 kali lipat. Gitu. Begitu taruh ditungguin terus di depan toko. Tadi 10.000 harus 70.000. Gitu. Itu nggak bisa, begitu nggak bisa. Karena dia sudah menjadikan vitamin itu udah salah apa bahasanya kalau vitamin ya, salah dosis, ya kan? Salah dosis. Makanya obat bagus, tapi kalau dia salah mematikan. Walaupun kalau ibadah nggak mematikan gitu ya, tapi nggak manfaat, nggak ngefek. Makanya jangan salahkan, katanya dia sudah ibadahnya luar biasa, tapi kok masih nipu orang.
Wah gitu. Nah, iya itu banyak sekali. Banyak. Masih korupsi Gitu ya. Wah katanya hajinya setahun 2 kali. Nggak ada ya. Haji kecil. Haji kecil. Katanya tapi kok masih begitu. Nggak heran kalau orang yang paham, nggak heran. Sebab dia salah dosisnya. Atau salah penggunaannya, salah apanya. Sehingga nggak berefek. Ya. Kan kita kan begitu juga kan, kalau orang minum antibiotik itu kurang dosis atau kelebihan dosis malah justru kan tidak jadi bagus, penyakit. misalnya jadi penyakit. Itu juga sama, ketika dia menjadi beban, bukan kelebihan sholat, bukan ya. Tapi kalau dia ibadahnya itu ya tadi ada rasa-rasa beban apa segala macam, nggak ngefek. Sholatnya juga dia nggak bisa. Ya dalam kondisi yang lagi depresi, kesehatan mental terganggu, terus akhirnya dia mencoba untuk baca Quran, makin ruwet. Sebab dia masih beban. Nah gimana cara jalan keluarnya? Bagusnya tadi, balik ke tadi. Tanya kepada orang yang punya kompetensi. Ya. Gimana cara sholatnya? Sehingga diperbaiki dikit-dikit. Jangan begitu sholat, Allahu Akbar. Paket. Hah? Allahu Akbar. Gitu. Langsung buru-buru tuh. Langsung buru-buru kan sama tukang paket gitu kan. Atau tadi, begitu sholat, ingat kunci yang hilang. Iya. Ini tadi ada duit deh. Ada duit deh gitu. Nah, Ustadz, kan tadi Ustadz bilang kalau misalkan pergi ke orang-orang yang kompeten, terus mungkin kayak ahli agama atau bahkan juga teman-teman kali Ustadz itu bisa berdampak gitu. Itu kan ada orang-orang yang memberikan kita support system. Ya. Nah, kalau support system sendiri gimana Ustadz ya? Apakah lingkungan yang seperti apa gitu yang mungkin kita bisa dapatkan untuk ya mengurangi hal-hal yang jadi gangguan untuk kesehatan mental itu sendiri. Betul. Jadi kalau Mas Rizky bilang begitu tentang lingkungan, itu di dalam Islam memang luar biasa. Sampai Nabi mengatakan anta ala dini khalilik, ya. Jadi Anda itu tergantung dengan, kalau kita artikan din ini bukan agama tapi lebih luas gitu ya, tergantung dengan lingkunganmu. Ya, tergantung dengan lingkungan. Jadi lingkungan ini mengambil persentase yang luar biasa. Ya. Sehingga kalau kita tahu ini konsep di dalam Islam mengingatkan pada kita tentang lingkungan, maka kita harus waspada dengan konsep itu. Satu, kalau kita mau hidup, hiduplah di komunitas yang baik. Oke. Ya kan? Hidup di komunitas dan lingkungan yang mensupport kesehatan mental kita. Jangan hidup di komunitas dan lingkungan yang sehatnya mental kita bisa hancur di situ. Sehat di kita datang ke sana, habis pulang dari sana. Nah, itu harus terbebas dari itu. Ya, yang kedua, kita juga harus mampu untuk bisa menjadi support system yang bagus. Untuk lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang baik. Contoh seorang ayah, begitu ngelihat, ya jangan sampai ini orang tua kadang-kadang menjadi support system yang nggak baik juga. Pokoknya kamu harus ranking 1. Wah, gitu. Udah tahu mungkin anaknya udah begitu ngap-ngap, pokoknya kamu harus jadi dokter, pokoknya kamu harus. Kalau nggak mampu, mama nggak akui. Angkat kaki dari rumah Angkat ini. kaki dari rumah misalkan. Angkat kaki doang, satu lagi. Lebih parah, pokoknya kamu harus lulus. Mama kalau nggak, mama carikan bocoran soal. Itu gimana nggak jadi support system kan? Ya jadi support system lah ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya dimulai dari kita dulu. Begitu ada yang ngomong, duh, saya lagi susah nih. Kenapa? Ekonomi, santai. Semua sudah ada yang ngatur. Allah, kalau memang sudah habis rezekinya habis. Yang penting kita tuh berusaha. Terus barulah mungkin apa segala macam. Makanya di antara lingkungan ada lingkungan fisik. Ada juga lingkungan non fisik. Lingkungan fisik kayak saya bersentuhan langsung dengan Mas Rizky, dengan yang lain. Itu bisa langsung nih mensupport dengan omongan. Yeah. Tapi ada juga lingkungan non fisik, bacaan. Karena itu mempengaruhi otak kan. Ya, maka bacaan-bacaan yang positif gitu kita bukan komen netizen. Misalkan kita ada kisah-kisah mereka yang menggugah, ya kan. Dalam kondisi dari 0 bisa sampai begini, terpuruk bisa begini, itu menguatkan. Makanya di dalam Al-Qur'an itu 30% kisah. Karena memang Al-Quran itu fungsinya selain buat paduan nih, pedoman buat kita, itu adalah penguat untuk Nabi. Makanya Nabi dalam kondisi terpuruk apapun ketika baca Al-Quran kuat lagi. Karena di dalamnya ada kisah. Misal contoh, diperangi oleh kaumnya. Nabi diperangi oleh kaum gitu kan. Wah susah tuh segala macam. Baca kisah Nabi Musa.
Ya, Nabi Musa aja juga sama diperangi bahkan setengah dari kaumnya. Baca kisah Nabi Ibrahim. Ya, ini juga bapaknya loh yang langsung ingin, wah gitu kan akhirnya kuat. Ternyata banyak, apalagi zamannya Nabi tadi Ustadz bilang kan juga cobaannya itu jauh lebih berat gitu. Berat. Ya kalau zaman kita mah cobaan dicobain aja Ustadz. Iya. Nah, kadang-kadang kita lebay itu lebay. Anak-anak sekarang kan kadang-kadang begitu ya. Cuman dicubit jadi dicubitin. Nah, gitu yang ngakunya. Nambah 2 huruf tuh. Nambah 2 huruf tuh udah lain nih ceritanya. Saya dicubitin sama guru saya. Padahal gurunya cuma nyubit. Gitu ya. Ya, disuruh kerja, ngomongnya dikerjain. Gitu. Bosnya cuma suruh kamu kerja. Pulang-pulang ngomong sama yang lain. Kenapa kamu keluar dari sana? Resign. Dikerjain. Cuma dua harus udah. Berarti ini ada hubungannya dengan bersyukur nggak, Ustadz? Jadi kan kadang-kadang kita tuh orang yang lupa bersyukur, Ustadz. Ya. Sehingga kayak begitu tuh akan mempengaruhi dari diri kita, kesehatan mental tadi itu. Kayak ya tadi udah punya mobil, tapi ternyata masih mengeluh gitu. Bahkan di sebelahnya yang punya motor atau punya sepeda atau bahkan jalan kaki. Gitu ya, mereka karena mungkin bersyukur jadinya ya fine-fine aja gitu menjalani hidup. Iya, gitu. betul. Bersyukur itu kunci. Sebenarnya kita ini bisa terbang dalam kehidupan ini dengan nyaman hanya dengan 2 sayap. Sayap syukur dan sayap sabar. Kalau kita itu punya 2 sayap ini, sayap syukur dan sayap sabar, kita akan bisa menikmati dunia, melanglang buana kemanapun dalam kondisi apapun. Tapi kalau satu sayap ini patah, susah. Apalagi kalau dua-duanya nggak ada, repot. Kenapa sabar, Ustaz? Ya, karena hidup manusia itu fluktuatif. Tidak ada manusia itu yang hidupnya flat, atau tidak ada manusia itu yang hidupnya terus naik gitu ya. Selalu. Kadang pagi dia bahagia. Suasana hatinya bahagia. Ini harus dijaga dengan syukur. Tapi mungkin siang hari dia langsung sudah mulai drop. Mungkin ada ujian dan cobaan segala macam. Ini harus ditopang dengan sabar. Gitu. Jadi cukup nih 2 ini aja. Syukur, sabar, syukur, sabar. Sebab suasana hati manusia itu hanya ada 2 ini saja. Kalau tidak suka, ya duka. Kalau tidak sedih, bahagia. Ya kan? Kalau tidak, apalagi senang. Ya kalau tidak, ya sedih, ya gitu-gitulah gitu. Kurang lebih begitulah. Nah, ini penopangnya di situ. Ustaz, kalau misalkan ini kita ngomongin masalah penyakit hati, dan kalau misalkan ini adalah efek bayang-bayang dari trauma zaman-zaman dulunya, Ustaz. Ya. Ternyata kayak orang itu kan pasti punya trauma gitu, masa lalunya, misalkan dari orang tua kah, atau dari lingkungan sekitar kah. Terus habis itu ketika dewasa, hal seperti ini tuh gampang meletup gitu. Hal seperti ini tuh jadi kayak momok buat dirinya sendiri gitu. Itu masih bisa untuk diperbaiki nggak sih? Iya. Jadi memang background kita dalam kehidupan itu kan beda-beda. Ada backgroundnya itu yang super mengerikan, ada yang standar, ada yang luar biasa indah. Para nabi pun begitu. Contoh Nabi Adam, kurang mengerikan apa? Dari sorga dikeluarin. Bukan dari kantor dikeluarin. Keluarin dari kantor mau pulang, Ustaz. Mau pulang keluar dari kantor. Kena macet dulu, Ustaz. Jadi dikeluarin dari sorga. Kesalahannya karena makan buah gitu. Tapi nggak pernah kan ada cerita Nabi Adam, waduh kayaknya trauma dengan itu apa segala macam, nggak ada. Ada yang sampai mau dibakar. Ya, di saat mau apa oleh bapaknya sendiri. Nabi Ibrahim kan begitu tuh. Ada yang dia itu dikejar-kejar oleh orang tua asuhnya, Fir'aun. Ya, Nabi Musa kan ini orang tua asuhnya dalam tanda kutip adalah Fir'aun, apa segala macam. Maksud saya begini, ini manusia semua, para nabi itu semua manusia, bukan malaikat. Beda ceritanya kalau mereka malaikat, bolehlah kita berdalil, ya mereka malaikat. Nah, enggak, mereka manusia. Berasal dari tanah ya. Berasal dari tanah, hatinya pun sama dengan apa yang ada pada kebanyakan manusia. Mereka punya trauma ternyata yang luar biasa, berat. Ya, Nabi kan? juga punya trauma. Nah itu maksudnya masa lalu. Oh iya. Masa lalu. Okay. Yang itu menjadi alasan sebenarnya kalau mau dibikin sesuatu yang menakutkan untuk masa depan mereka. Tapi itu enggak tuh. Ya. Artinya mereka bisa sehat, mereka bisa jalan, mereka bisa apa. Jadi kalaupun ada trauma, ya kalau mau dibilang sekarang ini, oke lah, trauma itu sesuatu yang normal, timbul ketika ada orang teringat kembali dengan hal-hal masa lalunya, tetapi bukan berarti itu tidak bisa diobati, tidak bisa dihindari, tidak bisa diapa. Enggak, ya. Semua yang berkaitan dengan masa lalu, itu ada istilah kalau di dalam syariat, taubat. Taubat itu ya jubu maqoblah, menghapus yang sudah-sudah.
Berarti untuk masa lalu trauma ini pun sama. Ya, cuman kadang-kadang sekali lagi kita aja yang dalam tanda kutip itu agak sedikit berlebihan. Ya, aduh saya nggak berani nih minum kopi. Kenapa? Dulu pernah waktu minum kopi saya langsung buang-buang air, gitu. Padahal belum tentu juga kopinya yang salah. Mungkin waktu itu dia lagi sakit masuk angin mungkin, atau apa, kan kita nggak tahu juga. Tapi setiap melihat kopi langsung enggak. Atau kopi mereknya apa waktu itu ya, atau udah kadaluarsa gitu. Gitu kan. Nah, trauma ya perlu disikapi dengan cerdas. Nah tadi kan Ustadz sempat ngomongin kalau masalah taubat gitu. Tapi kan kalau orang dengan gangguan kesehatan atau gangguan mental seperti ini kan lebih sulit, Ustadz. Lebih sulit taubatnya atau lebih sulit balik arahnya? Balik arahnya, ya. Jadi begini, ada orang-orang kadang-kadang mungkin ya dia sudah mentok 1, 2, 3, akhirnya dia lebih ambil jalan pintas ya. Jalan pintas itu macam-macam. Jalan pintas yang paling ringan adalah merasa dirinya sudah tidak berharga. Betul. Ya kan. Terus akhirnya dia nggak ada gunanya lagi. Nggak ada gunanya gitu. Ngapain padahal saya hidup. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Sebenarnya napasnya dia juga udah berharga gitu ya. Sebab mengeluarkan CO2 untuk kehidupan itu udah berharga gitu ya. Dia nggak ngapa-ngapain. Dia diem aja itu dia udah buat tumbuh-tumbuhan gitu. Buat tumbuh-tumbuhan. Udah berharga sebenarnya. Cuman kadang-kadang tadi bisikan setan. Nah, kita lupa. Ya itu bisikan setan yang kadang-kadang susah ya. Kalau untuk dianya, kalaupun masih bisa disampaikan. Setidak berharganya dia masih memiliki Tuhan yang Maha Penyayang, yang akan memberikan kasih sayangnya yang luar biasa. Sekarang kalau kita lihat, dia ngomong, saya sudah tidak berharga lagi. Kok bisa? Justru Anda itu sangat berharga, sebab sampai dengan detik ini Anda masih hidup. Masih diberikan kehidupan, masih diberikan kemampuan untuk aktivitas. Itu artinya Allah masih memberikan kesempatan. Dan kesempatan itu sesuatu yang paling berharga. Kalau kita bisa ngomong ke dianya gitu ya. Cuman kadang-kadang kan kalau orang yang sudah begitu kan kita agak sulit ngomongnya. Ya. Tapi kalau kita bisa ngomong ke dia, ke yang bersangkutan, dia harus sadar bahwa keberadaan kita itu aja sudah sesuatu yang sangat berharga. Makanya ketika berbicara tentang nyawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu dalam kondisi yang serius. Pokoknya satu nyawa ini kalau rusak sama dengan rusaknya seluruh bumi gitu. Hati-hati dengan nyawa apa segala macam. Karena kita ini yang memiliki Allah, zat yang maha menyayangi. Ya, jadi kalau dia merasa hatta sampai tidak ada orang di dunia ini yang seolah sudah tidak peduli lagi dengan dia, nggak ada masalah. Sebab yang ada di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sangat peduli dengan dia. Dan kepedulian Allah itu yang jauh lebih kita butuhkan. Kasih sayang Allah itu yang jauh lebih kita butuhkan dibanding dengan apapun yang ada di muka bumi itu. Nah mungkin didekatkan dengan penciptanya supaya dia bisa lebih paham. Harus ingat bahwa dia masih punya tempat bersandar. Tempat bersandar. Dan tempat bersandar itu yang paling kuat. Allah. Nggak ada yang lain. Kalau dia, saya udah nyoba sana, udah bersandar ke sini. Memang wajar kalau nggak sukses. Sebab itu semua rapuh. Saya sudah coba ini. Yang dicoba ternyata bersandar pada makhluk. Wajar kalau hancur. Sebab rapuh. Makhluk rapuh. Ya kan, semua yang ada rapuh. Kalau Allah nggak. Yang maha kuat. Maka harus bersandarnya pada Allah. Bersandar pada Allah. Itu yang akan menguatkan. Makanya cerita para nabi begitu. Ketika sudah sampai pada titik nadir, disitulah diuji bagaimana kekuatannya dalam bersegera untuk bersandar pada Robnya. Dan setelah itu baru diberikan kekuatan yang tidak pernah tidak pernah terbayang. Makanya keluar mukjizat. Nabi Musa. Begitu sudah di belakang Fir'aun dalam kondisi yang sudah sangat dekat. Ini kalau orang biasa kesehatan mental terganggu nih. Fir'aun di belakang udah dengan kondisi yang siap dengan senjata canggih. Sudah begitu tekanan dari Bani Israel. Kamu Musa, bohong kamu Nabi. Ini buktinya kita tuh tinggal nunggu mati apa segala macam. Semua tekanan ada. Nggak ada yang bisa diperbuat lagi, hanya sekedar bersandar pada Allah. Akhirnya diangkat tangannya, minta kepada Allah jalan keluar. Sudah nggak ada lagi tempat bersandar kecuali Engkau ya Allah. Tiba-tiba tongkatnya yang pendek itu disuruh dipukulkan di laut dan terbuka. Artinya ada momen-momen, kalau saya bahasakan begini kadang-kadang Mas Rizky, ada momen-momen yang Allah itu meminta dari kita itu untuk mengucap kalimat, Ya Allah, tapi dari hati yang paling dalam. Ya. Dalam kondisi khusyuk, merasa lemah, dan itu akan mengundang cinta Allah. Dan itu tidak akan mungkin diciptakan atau tidak akan mungkin terrealisasi dari lisan kita kalau kita itu tidak betul-betul dalam kondisi titik nadir.
Tapi kalau kita sudah mentok sana, mentok sini, begitu doa itu ya Allahnya itu udah dan itu yang menggetarkan arsy. Ya udah nggak bisa apa-apa lagi, tekanan kanan kiri atas bawah, kita bersimpuh di atas sajadah sujud sambil mengucap ya Allah. Itu udah puncak keimanan. Atau mungkin dengan kalimat itulah yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga juga, wallahu a'lam. Nah, cuman kadang-kadang kita tidak berpikir di situ. Betul. Ya kan? Nah, giringan-giringan Allah yang membawa kita ini ke arah-arah yang bisa lebih baik, lebih dekat dengan surganya. Kadang-kadang sinyal kita ini masih negatif. Padahal sebenarnya itu kebaikan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Dibayar berapapun kita untuk mengucap kalimat ya Allah dalam kondisi yang betul-betul keluar dari sanubari yang paling dalam, mungkin gak bisa. Iya. Tapi dengan itu terucap. Dan Allah setiap hari tuh ngasih waktu di sepertiga malam ya Ustadz ya, buat melakukan hal-hal tersebut. Begitu. Ustadz, terakhir dong Ustadz, buat anak-anak muda yang merasa bahwa mentalnya itu terganggu, merasa bahwa butuh motivasi gitu, dari perspektif Islamnya Ustadz. Iya. Supaya ya apa ya, hal-hal yang seperti tadi itu ada yang bunuh diri atau ada yang mungkin merasa bahwa hidupnya sudah tidak baik-baik saja sehingga kehilangan arah, itu menjadi ya semua itu berjalan sesuai dengan koridornya gitu. Jadi untuk teman-teman, kita perlu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah yang menegaskan sudah kami ciptakan manusia itu dalam kondisi yang paling baik. Jadi kalau kita ada rasa bahwa kita ini kurang berharga, ada rasa bahwa kita ini kok dalam kondisi yang tidak punya arti, salah. Sebab kita sudah dideklar oleh yang menciptakan kita itu adalah makhluk paling baik. Apapun kita. Tidak dilihat yang ini adalah orang yang punya kedudukan, yang ini orang-orang yang punya kemapanan ekonomi, yang ini punya. Enggak. Apapun kita, Allah yang sudah mengatakan bahwa engkau paling baik. Jadi ketika dunia mengatakan engkau tidak berarti, ketika dunia mengatakan engkau sudah habis, ketika dunia mengatakan berakhir, maka katakan pada diri kita, itu dunia. Tapi Allah mengatakan aku adalah makhluk terbaik. Allah mengatakan aku adalah sesuatu yang banyak memiliki harapan. Engkau adalah khalifah fil ard, yang diciptakan untuk membuat kebaikan di atas muka bumi. Ya, tinggal buktikan itu. Maka insya Allah kalau kita faham tentang itu, segala bisikan-bisikan setan itu dengan sendirinya yang tergerus. Ketika setan mengatakan kamu sudah habis, kita katakan enggak. Allah menyampaikan harapan itu ada. Kamu itu sudah tidak ada arti, enggak. Allah katakan engkau adalah makhluk terbaik. Ya, ketika dikatakan sudahlah kamu sudah selesai, enggak. Allah katakan waktu masih panjang. Kamu gak bisa apa-apa. Enggak, Allah katakan aku adalah khalifah fil ard, yang diutus untuk memakmurkan seluruh alam jagat raya. Maksimalkan apa yang ada pada kita. Kalau kita udah tahu ternyata begini, mungkin saat ini yang kita pakai dari 100% baru 5%. Makanya kita belum maksimal. Tinggal maksimalkan yang 95% itu. Begitu kurang lebih. Itu cocok sekali untuk dipotong di TikTok tuh status. Oh iya. Berarti kembali lagi ya, bagaimana manusia itu diciptakan, tujuan hidupnya, bahwa semuanya itu untuk melakukan hal-hal baik gitu. Ya. Jadi buat apa mengakhiri hal-hal yang mungkin sebenarnya masih bisa diperbaiki tadi Ustaz ya? Masih sangat. Bahkan mungkin tidak perlu diperbaiki, orang belum rusak. Cuman ngikutin omongan orang seolah sudah rusak, padahal dia masih baik. Terpengaruh gitu. Nah itu tadi obrolan bersama Ustadz Arifin Nugroho. Tapi kalau misalkan teman-teman semua masih penasaran, kita punya 30 episode nanti di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Masya Allah, Insya Allah. Jadi nanti buat teman-teman yang masih pengen punya pertanyaan, itu nanti juga bisa di kolom komen gitu, mau tanya apa terkait Ustadz, mau bahas apa, nanti bakal kita bikinkan gitu loh episode-episodenya bersama Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Sehat-sehat terus. Amin, sama-sama. Selalu mensyiarkan hal-hal baik. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan Mas Rizky dan teman-teman juga di BPKH selalu menginspirasi kebaikan. Amin. Oke, terima kasih banyak Haji Muda semua yang udah nonton episode kali ini. Kita bakal ketemu lagi di episode-episode Iqra Talks nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Haji Muda.